Memberi pelajaran. Dari ruang kendali, Jovita mematikan semua CCTV di gedung itu dan masuk ke ruang kerja ayahnya. Membuka brankas penyimpanan di tempat tersembunyi. Saat ia ingin keluar, ia melihat ruangan Leon. Tiba-tiba ia tersenyum kecut, lalu berjalan menuju ruangan kerja Leon. Membuka lemari penyimpanan dokumen dan mengambil berkas penting milik ayahnya dari laci. Tetapi saat ingin membuka laci atas, ada sebuah pistol di sana. Maka keinginan menghabisi Benny kuat. Kemarahan dan rasa benci atas pengkhianatan Benny melahirkan iblis dalam jiwa Hara. Ia mengambil pistol milik Leon, menyelipkannya di bagian belakang tubuhnya. Lalu ia keluar dan memberikan semua kertas itu pada Peter. "Om pulang saja. Saya ingin ke suatu tempat," ucap Hara memakai topi hitam. "Hara, apa yang ingin kamu lakukan?" Peter menatap wajah cantik dengan tatapan menyelidiki. "Tidak, Om. Saya ingin menemui Benny." Peter langsung panik. Hara, biarkan Om yang melakukannya untukmu. Pulanglah." "Tidak, saya yang akan menghabisinya sendiri dengan tangan ini." Menyadari kemarahan Jovita dan melihat ada pistol di tubuh Jovita, Peter panik. Ia tidak ingin wanita cantik itu dalam masalah. "Baiklah, ayo kita habisi si brengsek itu." Peter tidak ada pilihan selain mendukung. Apartemen Benny tidak jauh dari kantor ayah Jovita. Dan saat membangun apartemen itulah dulu ayah Jovita membangun kantor baru di sana, agar Jovita dan Benny dekat bila ke kantor. Ayah Jovita juga membeli apartemen 2 sekaligus, yang ia bangun begitu mewah untuk diberikan sebagai kado pernikahan untuk Jovita dan Benny. Kini, apartemen ditinggali Benny dengan 2 wanita yang jadi selingkuhannya yang tak lain sahabatnya sendiri. Wajar jika ia marah. Peter rela membahayakan nyawanya agar Jovita tidak celaka. Ia memberikan kacamata miliknya dan memakaikannya masker. Jaket 3 lapis untuk Jovita, untuk menyamarkan penampilan aslinya. Jadi, kesannya ia sangat gemuk. "Naiklah," ujar Peter membawa Jovita naik motor membawanya ke apartemen Benny. Saat tiba di depan pintu apartemen Benny, ia memasukkan kode password dan berhasil. "Dasar brengsek, bahkan password pintunya tidak bisa kamu bikin, kamu ubah." Benny mengganti password kunci apartemen menggunakan tanggal lahir sendiri. Jovita tahu kalau lelaki itu hanya punya 1 password. Jovita tahu kebiasaan Benny. Lelaki itu tidak akan buat yang lain karena ia pelupa. Saat mereka masuk ke dalam apartemen, kedua pasangan suami istri sedang tidur terlelap. Jovita lagi-lagi mematikan rekaman CCTV di dalam ruangan itu. Semua ia tahu karena apartemen itu milik Jovita, dan semua yang ada di dalamnya, ia dan ibunya yang membeli. Ia tidak menangis kali ini, tetapi wajah cantik itu terlihat menyeramkan. Melihat Jovita sibuk mengamankan CCTV, Peter tidak ingin ada masalah. Ia membekap mulut Benny dan istrinya, dan mengikat mereka berdua di sofa. Mata Benny panik saat dia melihat Jovita. "Apa kabar bajingan?" Peter menarik lakban di mulutnya. "Katakan siapa yang melakukannya." Peter mencercanya dengan pertanyaan. Mata Lestari melotot ketakutan melihat Jovita. Saya tidak tahu, Pak Peter. Saya menyesal. Saya minta maaf. Tolong ampuni kesalahanku. Saya tidak mau mati." Ucap pengecut itu menangis ketakutan. Terlambat. Jovita mengeluarkan pistol itu dari balik jaketnya. "Hara, berikan pada Om. Jangan kotori tanganmu, seperti kedua bajingan ini." Peter memohon agar Hara tidak menembak.
Aku ingin membunuh mereka, Om, teriak Jovita sangat marah. Peter terus membujuk. Ia tidak mau melihat wanita cantik itu jadi pembunuh karena sakit hati. Hara, ibumu akan menangis dari surga melihatmu jadi pembunuh. Ayahmu tidak suka itu. Peter terus membujuk dan pada akhirnya wanita cantik itu menurunkan tangannya. Peter merebutnya. Lestari, wanita yang pernah menjadi sahabatnya, mendapat tamparan keras dari Jovita. Dasar wanita tidak tahu diri. Ibumu sakit, ayahku membayar semuanya biaya pengobatannya. Adikmu kuliah, ibuku yang membayar biaya kuliahnya. Apa salah ibuku padamu? Dia menganggapmu seperti putrinya. Lestari hanya bisa menangis ketakutan. Ia sangat menyesal. Hara, maafkan abang Hara, ucap Benny minta ampun. Tidak ada maaf bagimu manusia sampah. Peter menyeret keduanya masuk kembali ke dalam kamar dan menutupnya. Ia tidak mau Jovita melihat ahli itu. Ia takut gadis polos itu akan mengalami trauma lagi. Peter akhirnya mengeksekusi keduanya. Ia sangat marah mendengar pengakuan keji dari Benny. Dor. Peter menembak mereka tepat di kening, sama seperti yang dilakukan penjahat itu pada orang tua Jovita. Ia mengambil foto mereka setelah didor. Lalu mereka berdua meninggalkan apartemen itu setelah mengamankan bukti. Balas dendam tidak bisa menghidupkan mereka yang sudah meninggal, tetapi setidaknya memberi mereka keadilan. Benny tidak mendapat hukuman penjara, padahal dia bekerja sama dengan penjahat itu. Ia malah menikmati semua harta ayahmu, makanya dia pantas dilenyapkan. Lupakan dendammu. Otak pembunuhnya serahkan padaku, ucap Peter mengantar Jovita pulang malam itu. Itulah petualangan Hara 2 hari yang lalu. Flag on. Setelah beberapa hari kemudian, pagi-pagi sudah membuat Leon terkejut. Lelaki berbadan atletis itu melakukan olahraga lari, mengelilingi lapangan seperti kebiasaannya setiap hari. Tapi ada seseorang berhasil mengalihkan perhatiannya pagi itu. Ia baru pertama ia lihat di pinggir kolam renang, seorang wanita seksi sedang melakukan senam yoga. Leon hanya menatap dari belakang dan tidak menyapanya. Ia memutuskan menjauhi Jovita demi kebaikannya. Walau sangat berat buat Leon karena ia akhirnya mengakui kalau ia sudah jatuh cinta padanya. Leon berbalik lagi beberapa putaran, memilih menghiraukan Jovita. Ia ingin membuang perasaannya dan fokus pada para penyusup yang ingin mencoba mengganggu bisnisnya. Mudah-mudahan aku mampu melupakannya. Leon menyemburkan dirinya di kolam renang di depan Jovita. Jovita terkejut dan membuka mata. Olahraga yoga tata surya yang dilakukan gagal karena ia terusik dengan cipratan air yang disebabkan Leon. Mata bulatnya menatap kaget ke arah Leon, tapi lelaki itu bersikap cuek. Sejak kapan dia ada di sana? Aku berharap kamu benar-benar bisa melupakanku. Berharap kamu diam selamanya. Tapi aku yakin kamu tidak akan mampu melakukannya. Coba kita lihat nanti, ular naga. Siapa yang bisa bertahan? Jovita balik menghiraukannya dan menutup matanya. Biatin hanya bisa menghela napas panjang melihat hubungan mereka berdua. Biatin tidak tahu apa tepatnya yang terjadi pada perubahan sikap Jovita, karena ia tidak mau ikut campur tentang urusan pribadi keduanya. Tetapi ia berharap Leon bisa membuka hatinya pada wanita itu. Saat ini, siapa yang bisa bertahan lama saling diam?